Kembali lagi bersama saya Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat. Hari ini saya ingin ngajak sesuatu yang belajar bahwa biarlah masa lalu kita itu berjalanlah dengan berlalu aja. Jangan pernah mengingat masa lalu kita, tapi biarlah masa lalu kita berlalu dan kita melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidupan ini. Di dalam Lukas 9 ayat 62 mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel dituntut keluar dari perbudakannya ke Mesir. Salah satu mujizat terbesar yang bangsa Israel alami selama menempuh perjalanan di padang gurun adalah ketika Tuhan membawa mereka melewati laut terberau, di mana laut bisa terbelah dan dia bisa berjalan di sana. Setiap mujizat yang bangsa Israel alami selama menempuh perjalanannya di padang gurun adalah ketika Tuhan membawa mereka melewati satu masa yang sulit dan dia mengalami satu mujizat besar. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membelah laut itu menjadi tanah kering sehingga umat Israel bisa berjalan di sana. Berjalan di tengah-tengah laut, di tepi kekeringan, di tempat yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu ada sebagai satu tembok bagi mereka, yaitu lautan. Setelah mereka berhasil sampai ke seberang, laut itu pun menutup kembali. Demikian pada hari Tuhan menyelamatkan umat Israel dan tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantam di pantai laut. Dengan demikian bangsa Israel tidak pernah memiliki jalan untuk kembali ke Mesir. Makna rohani dalam kehidupan kita bahwa di balik peristiwa ini bahwa Tuhan ingin umat Israel melupakan Mesir dan fokus menetap ke hari depan. Tetapi sayang mereka tidak sepenuhnya menutup lembaran masa lalunya, sehingga bayang-bayang kehidupan Mesir tidak saja melekat di hati dan pemikiran mereka. Sekalipun secara fisik mereka sudah tidak lagi berada di Mesir, namun hati dan pikiran mereka masih berada di sana. Sekalipun Tuhan membebaskan mereka dari perbudakannya di Mesir dan menutup jalan untuk kembali ke Mesir, mereka tetap saja bermental budak dan akhirnya hampir semua orang keluar dari Mesir mati di padang gurun dan sebelum mencapai tanah perjanjian. Untuk dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan, kita harus bersedia melepaskan jubah budak atau maupun mengenakan jubah sebagai anak, juga mengubah pola pikir kita dari situasi sebagai budak menjadi seorang anak. Seperti ada tertulis di dalam Galatia 4 ayat 6-7. Dengan kata, karena kamu adalah anak, maka Allah menyeruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan kamu adalah anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga akan adalah ahli waris oleh Allah. Karena itu Tuhan memperingatkan kita untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Kembalilah kepada kehidupan kita yang lalu. Untuk kembali kepada kehidupan kita yang lalu. Selama kita masih dibelenggu oleh masa hidup kita, sulit rasanya untuk mencapai satu tujuan, tanah perjanjian. Ingat bahwa tanah perjanjian sudah di depan mata. Jangan pernah menuntut atau menoleh ke belakang, tapi raihlah ke depan, karena kita akan masuk dalam tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati dalam hidupan ini.